Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan belajar kembali tentang polinomial atau yang sering kita sebut dengan suku banyak. Ini adalah video yang kelima untuk materi ini. Kali ini kita mau membahas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini bisa semakin berkembang. Kita mulai dengan teorema sisa dengan pembagi berbentuk X kurang H. Jika ada suatu suku banyak Px berderajat N dibagi X kurang H, maka sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan PH. Ini sebenarnya sudah ada kita singgung di video-video yang sebelumnya ketika kita masuk ke hasil bagi dan sisa. Kita ambil satu contoh, sisa dari pembagian X pangkat 5 ditambah 7X tambah 15 oleh pembagi X kurang 2 adalah. Apabila kaitkan dengan rumus tadi, inilah dia X kurang H, berarti dengan kata lain, H sama dia dengan 2. Berarti PX-nya atau SX-nya itu sama saja dia dengan P2. Artinya ganti setiap X yang di sini dengan 2. Berarti jadi 2 pangkat 5 ditambah 7 kali 2 tambah 15. 2 pangkat 5 masih sama dia dengan 32 ditambah 14 ditambah 15, atau hasilnya ini 29 ditambah 32 adalah 61. Jadi sisanya adalah 61. Kita lihat kembali, apabila pembaginya berbentuk AX kurang B, maka suku banyak Px berderajat N apabila dibagi AX kurang B, maka sisa pembagiannya adalah PB per A. B per A itu nanti kita ambil dari sini ya, AX kurang B sama dia dengan 0, berarti AX sama dengan B, X-nya adalah B per A. Itu dia ya. Berarti kalau seandainya kita lihat contohnya, sisa dari pembagian 81X pangkat 4 kurang 1 oleh pembagi 3X kurang 1 adalah, kita ambil di sini nih, ini adalah AX kurang B, maka X-nya sama dia dengan 1/3. Sehingga sisanya atau SX-nya sama dia dengan B 1/3 tadi, sama dia dengan, ganti X-nya ini dengan 1/3, berarti jadi 81 dikali 1/3 pangkat 4 dikurangi 1 sama dia dengan 81 dikali 1/3 pangkat 4 adalah 1/81 kurangi 1. 81 dengan 81 habis, berarti tinggal 1 kurang 1 atau hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke teorema sisa yang ketiga, yaitu apabila pembaginya berbentuk X kurang A kali X kurang B. Jika suatu suku banyak Px berderajat N dibagi X kurang A dikali X kurang B, maka sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan X kurang A per B kurang A. Ini yang kita ambil ya. B-nya itu adalah dari faktornya ini, PB tambah X kurang B per A kurang B dikalikan dengan PA. Nah, ini rumusnya. Kita masuk ke contoh. Jika fx dibagi x tambah 2 bersisa 14 dan dibagi x kurang 4 bersisa minus 4, maka fx dibagi x kuadrat dikurang 2x kurang 4 bersisa berapa? Nah, kita lihat dulu dia pembaginya nih, yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurangi 8. Apabila kita faktorkan sama dia dengan cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya minus 8, dijumlahkan minus 2. Berarti minus 4 plus 2. Nah, sudah sama ya dengan yang ini tadi. Berarti untuk X kurang 4, artinya di sana P4-nya itu nanti sama dia dengan minus 4, diketahui. Ini minus 4. Kemudian untuk X tambah 2, maka P minus 2-nya sama dia dengan, diketahui tadi adalah 14. Yang inilah kita misalkan dia sebagai X kurang A, yang ini kita misalkan sebagai X kurang B. Sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu XX sama dengan X kurang A per B kurang A dikalikan dengan PB ditambahkan
X kurang B per A kurang B dikalikan dengan BA. Sama dengan X kurang A tadi kita misalkan sebagai X kurang 4 per B-nya dari sini adalah minus 2. Berarti minus 2 kurang 4 dikalikan PB-nya yang ini 14 ditambahkan X kurang B adalah X tambah 2 per A kurang B-nya, A-nya tadi 4 berarti jadi 4 tambah 2 dikalikan PA-nya minus 4. Kita sederhanakan dulu ya. X kurang 4 per minus 2 kurang 4 minus 6 dikalikan dengan 14 ditambahkan X tambah 2 per 6 dikalikan dengan minus 4. Ini kita bagi 2, berarti di sini 7, yang ini 3, yang ini juga kita bagi 2, ini 3, ini minus 2. Kita kalikan 7x. Tapi ada negatif ya, berarti negatif 7x minus 4 dikali 7 dibagi negatif berarti jadi positif 28 per 3 tambah yang ini ke per 3 juga dia minus 2x kurang 4. Kita samakan. Minus 7x ditambah minus 2x adalah minus 9x. 28 ditambah minus 4, 24 per 3. Atau hasilnya sama saja nih dengan minus 9x dibagi 3, minus 3x. 24 dibagi 3, 8. Maka jawabannya adalah yang A. Atau bisa juga kita buat cara yang kedua ya. Kita misalkan sisa yang ditanya itu adalah mx ditambah n. Kenapa bisa kita misalkan sisanya mx tambah n? Karena pembaginya tadi adalah berpangkat 2. Berarti sisanya maksimal dia berpangkat 1. Kan itu yang sebelumnya kita bahas. Jadi dari sini untuk x kurang 4 atau dengan kata lain x sama dia dengan 4, maka sisanya sama saja dia dengan ini nih. Ganti X-nya itu dengan 4, berarti jadi 4M ditambah N sama dia dengan P4-nya tadi adalah minus 4. Kemudian untuk X sama dengan, dari sini X sama dengan minus 2, berarti S-nya sama dengan, ganti X-nya ini kemari, jadi minus 2M ditambahkan N sama dia dengan 14. Kita eliminasi, kurangkan habis yang ini, 4M dikurang minus 2M jadi 6M, minus 4 dikurangi 14 minus 18, berarti M-nya adalah minus 3 ya. Karena M-nya minus 3, kembalikan lagi ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua, maka nanti kita peroleh ke persamaan kedua saja ya. Jadi minus 2 dikali minus 3 tambah N sama dia dengan 14. Yang ini 6 ditambah N sama dengan 14, berarti N-nya adalah 8. Jadi tinggal kita gantikan lagi ke awal. Maka SX-nya sama dia dengan M-nya tadi adalah minus 3X ditambah 8. Nah ini jawabannya ya, sama dengan cara yang pertama tadi. Jadi tergantung nanti sobat matematika, kalian pilih cara yang pertama atau pilih cara yang kedua, tidak ada masalah ya. Untuk contoh berikutnya, jika Px dibagi X kuadrat kurang 2X dan X kuadrat dikurang 3X, berturut-turut bersisa 2X tambah 1 dan 5X tambah 2, maka Px dibagi X kuadrat dikurang 5X tambah 6 bersisa berapa? Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. Katanya Px apabila dibagikan dengan X kuadrat dikurang 2X, maka sisanya adalah 2X tambah 1. Ini ya yang diketahui. Kemudian apabila Px-nya dibagikan dengan X kuadrat dikurang 3X, maka sisanya sama dia dengan 5X ditambah 2. Nah, yang ditanya adalah bagaimana kalau Px-nya dibagi X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Sisanya sama dengan berapa? Kan itu ya yang ditanya. Maka dari sini bisa kita buat ya. Kita cari dulu faktornya ini biar nanti lebih gampang kita pilah-pilah. Berarti X kurang 2 itu ya. Sedangkan yang ini X dikali X kurang 3. Kalau yang ini kita faktorkan, maka nanti hasilnya adalah
cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 6 dijumlahkan minus 3, berarti minus 3 dan minus 2. Maaf tadi ya, ini hasil kalinya 6 dijumlahkan minus 5. Cara kedua saja kita gunakan, S-nya kita misalkan MX tambah N. Ya. Dari sini, untuk X kurang 3 berarti X-nya sama dengan 3. Dan untuk X kurang 2 maka X sama dengan 2. Itu kita masukkan kemarin. Yang pertama, untuk X sama dengan 3, maka sisanya sama dia dengan masukkan kemarin nih. Berarti ganti X-nya dengan 3, sehingga kita peroleh 3M tambah N sama dia dengan, untuk 3M tambah N yang ada tadi X-nya sama dengan 3 ada di mana? Di sini kah atau yang ini? Itu kita peroleh ketika sisanya adalah 5X tambah 2. Maka di sini kita gantikan jadi 5 dikali X tambah 2. Itu ya, tahu dari mana ini ya? Dari sini tadi, ketika ada X kurang 3-nya. Jadi 3M tambah N sama dia dengan 15 tambah 2, 17. Kemudian yang berikutnya untuk X sama dengan 2. Berarti nanti sisanya kita ambil dari yang mana? Ya dari sini. Ketika di situ ada X kurang 2. Kita masukkan kembali ke pemisalan tadi. 2M ditambah N sama dengan 2X tambah 1. Berarti ganti X-nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 tambah 1. Atau bisa kita buat ini 2M tambah N sama dengan 4 tambah 1, 5. Kita eliminasi. Masukkan saja kemari 3M tambah N sama dia dengan 17. Kita kurangkan, habis yang ini. 2M dikurang 3M adalah minus M sama dengan 5 dikurangi 17 minus 12. Berarti M-nya sama dengan 12. M-nya 12, kita cari N-nya dengan cara masukkan ke persamaan pertama atau persamaan kedua pun boleh. Ke persamaan pertama saja, 2 dikali 12 ditambah N sama dengan 5. Maka N-nya adalah 5 dikurang 24 atau hasilnya minus 19. Karena M dan N-nya sudah dapat, maka S adalah, kembalikan lagi kemari, MX 12X dikurangi 19. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lihat contoh berikutnya. Diketahui suku banyak Rx sama dengan Gx dikali Hx. Jika Gx dibagi X kurang 2 dan X tambah 2, sisanya 6 dan 10. Dan jika Hx dibagi X kurang 2 dan X tambah 2, sisanya 2 dan 2, maka Rx, sisa pembagiannya apabila dibagi oleh X kuadrat dikurangi 4. Nah, yang diketahui di soal tadi, bahwa Rx-nya sama dia dengan Gx dikalikan dengan Hx. Oke, ini kita simpan dulu, karena ini nanti kita butuhkan ketika mengerjakan jawabannya ya, untuk mencari jawabannya. Kita lihat lagi yang diketahui, apabila Gx-nya katanya dibagikan dengan X kurang 2, maka sisanya sama dengan 6. Kemudian apabila Gx-nya dibagi dengan X tambah 2, maka sisanya 10. Sekarang kita ke yang berikutnya, Hx. Apabila Hx-nya dibagi X kurang 2, maka sisanya adalah 2. Dan apabila Hx-nya dibagi X tambah 2, sisanya juga sama dengan 2. Kemudian kita lihat bahwa Rx katanya dibagi dengan X kuadrat dikurangi 4. Apabila ini kita faktorkan, itu sama saja dia dengan X kurang 2, X tambah 2. Nah, sudah ada di sini ya semua faktor-faktornya. Karena pembaginya tadi dia berpangkat 2, maka kita misalkan sisanya berpangkat 1, yaitu MX ditambahkan dengan N. Untuk X-nya sama dengan 2 dari sini ya, 2, maka gantikan kemari X-nya, berarti jadi 2M ditambah N sama dia dengan. Kita lihat tadi di sini ada 2 Gx dikali Hx, berarti ini harus kita buat jadi G2 dikali H2. Itu ya, karena fungsinya tadi Rx itu adalah perkalian dua fungsi juga. Kita sederhanakan lagi, 2M tambah N sama dengan G2-nya tadi adalah 6, H2-nya adalah 2.
Berarti 2M tambah N sama dengan 12. Kemudian yang berikutnya, untuk X sama dengan minus 2, kita masukkan kembali ke pemisalan tadi, jadi minus 2M ditambah N sama dia dengan G minus 2 H minus 2. Minus 2M tambah N sama dengan G minus 2, itu sama dia dengan 10, dan H minus 2 sama dengan 2. Atau minus 2M tambah N sama dia dengan 20. Jadi ada dua buah persamaan sekarang, kita tinggal eliminasi saja. Jadi 2M tambah N sama dengan 12 dan minus 2M tambah N sama dia dengan 20. Kita jumlah. Ini habis, jadi 2N sama dengan 32, N-nya adalah 32 per 2, 16. Dan M nanti bisa kita peroleh dengan mensubstitusikan ke persamaan pertama. Jadi 2M sama dengan 12 dikurangi 16, M-nya sama dia dengan minus 4 dibagi 2, minus 2. Sehingga S-nya adalah MX tambah N, atau sama dia dengan minus 2X ditambahkan dengan 16. Maka jawabannya adalah yang D. Kita sekarang beralih ke teorema faktor. Kalau tadi kita belajar teorema sisa, sekarang kita ke teorema faktor. Misalkan PX adalah suatu suku banyak. X kurang H merupakan faktor dari PX jika dan hanya jika pH-nya sama dengan 0. Itu ya, apabila sisanya sama dengan 0, itu teorema faktor. Kita ambil contohnya. Jika X kurang 1 dan X kurang 2, keduanya merupakan faktor dari polinom PX sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 4B, maka nilai B sama dengan berapa? Oke, berarti andaikan PX-nya tadi dari soal bisa kita lihat sama dia dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 4B. Artinya di sana ketika X kurang 1 dan X kurang 2 faktor, maka P1-nya sama dengan 0 dan P2-nya juga sama dia dengan 0. Mau kita masukkan satunya ke dalam atau duanya ke dalam untuk mencari B-nya? Boleh. Kita ambil yang P1-nya saja. Untuk P1 sama dia dengan 0, maka ganti X-nya ini dengan 1. 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 dikurang 4B sama dia dengan 0. 1 kurang 3 kali 1, 3 tambah 2 kurang 4B sama dia dengan 0. 4B-nya kita oper ke kanan biar positif. 1 tambah 2, 3 kurang 3, 0. Berarti B-nya adalah 0. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lihat contoh yang lain. Jika X kuadrat dikurang X kurang 2 merupakan faktor dari polinom PX sama dengan 2X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah AX kuadrat tambah BX tambah 6, maka nilai A dan B berturut-turut adalah. Kita lihat dulu pembaginya tadi, yaitu X kuadrat dikurang X kurang 2, apabila kita faktorkan adalah X kurang 2, X tambah 1. Artinya di sana ketika ini adalah faktor, berarti dengan kata lain X kurang 2 juga adalah faktornya dan X tambah 1 juga merupakan faktornya. Maka ketika X kurang 2 faktor, dengan kata lain P2-nya sama dia dengan 0. Demikian juga nanti X tambah 1 berarti P minus 1-nya sama dia dengan 0. Ini yang disebut dengan teorema faktor. Kita langsung ke PX-nya tadi. PX-nya diketahui sama dia dengan 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah 6. Karena tadi sudah kita ketahui bahwa P2-nya sama dia dengan 0, artinya adalah ganti X-nya ini dengan 2, berarti 2 dikali 2 pangkat 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 tambah A dikali 2 kuadrat ditambah ini B dikali 2 tambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 6, 16 dikali 2, 32 dikurangi 8 dikali 3, 24 tambah 4A tambah 2B tambah 6 sama dia dengan 0. Berarti 4B ditambah, maaf ya ini ada salah, ini harusnya adalah 4A
Berarti 4A ditambah 2B sama dia dengan 32 dikurang 24 itu 8 ditambah 6 sama dengan 14. Pindahkan ke kanan jadi minus 14. Sama-sama kita bagi 2 berarti jadi 2A ditambah B sama dengan minus 7. Ini dia persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, P minus 1 sama dia dengan 0. Berarti 2 dikali minus 1 pangkat 4 dikurang 3 dikali minus 1 pangkat 3 ditambah A dikali minus 1 pangkat 2 ditambah B dikali minus 1 tambah 6 sama dengan 0. Minus 1 pangkat 4, 1 dikali 2, 2. Minus 1 pangkat 3 minus 1 dikali minus 3 berarti jadi tambah 3. Yang ini jadi tambah A kurang B tambah 6 sama dia dengan 0. Maka A kurang B 5 tambah 6 11, pindah ke kanan jadi minus 11. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Kita eliminasi. 2A ditambah B sama dengan minus 7 dan A kurang B sama dengan minus 11. Kita jumlahkan saja, ini habis 2A tambah A 3A minus 7 tambah minus 11 minus 18 atau A sama dengan minus 6. Untuk A-nya minus 6, kita substitusikan ke yang kedua biar lebih gampang. Maka B sama dia dengan minus 6 tambah 11 atau hasilnya adalah 5. Sehingga A dan B berturut-turut adalah minus 6 dan 5 atau optionnya yang I. Baiklah Sobat Matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk video-video berikutnya mengenai polinomial atau suku banyak akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.